Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati terbang tinggi, terbangnya tinggi jauh sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah selalu melindungi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada untayan kata yang indah selain ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahkota dunia junjungan alam, syafaatnya kita harapkan siang dan malam. Yang terhormat Bapak Ustaz Wali, yang terhormat Ketua BKI Bapak Heri Kusmanto MA PhD, yang terhormat Abuya Abdurrahman Mutawakili, pimpinan Pondok Pesantren. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita telah berkumpul di Masjid Al-Ikhlas, Dusun 12, Komplek Kodam Lama Medan Priok, Kecamatan Sunggal. Terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu yang terhormat telah hadir di acara kita yang berbahagia ini. Acara pertama yaitu langsung saja pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Al-Kita Fatwa Risalati Hasibuan. Sebelum itu perkenalkan saya sebagai pemandu acara majelis hari ini, saya Amalia, untuk memandu acara hari ini sampai selesai. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Al-Kita Fatwa Risalati dengan membacakan surah Al-Mu'min beserta santilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وبركاته. Terima kasih kepada qari'ah kita, Fatwa Risalati Hasibuan. Beliau adalah seorang qari Sumatera Utara yang telah menjuarai juara dua cabang qiraat Sabah Dewasa Putri tingkat Kota Medan. Acara selanjutnya tata sambutan Ketua BKM kepada Bapak Heri Kusmanto MAP. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi atas karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara Safari Dakwah oleh Ustadz Kokolim Rescue MA, sehingga dengan acara ini kita masih juga diberikan kesehatan, keselamatan, dan karunia. Maka intinya kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kami muliakan yang telah hadir di dalam acara ini, Ustadz Kokolim, dan terima kasih atas kuluangan waktunya, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Trio, dan para bantu kami sesepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, anak-anak, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa selain kehadiran Ustadz Kokolim, ada juga pihak manajemen dari Yayasan Abdurrahman Mutawati sebagai yang memiliki atau mengelola pesantren dan rumah tahfidz center Al Mutawati. Nanti akan dijelaskan peran Al Mutawati di yayasan ini. Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan juga ucapan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga acara ini bisa ramai seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa giroh Islamiyah kita masih tetap terjaga. Walaupun orang mengatakan ini sudah mendekati zaman akhir, jadi mudah-mudahan giroh ini, semangat ini, spirit ini akan terus kita kembangkan supaya Islam ini semakin hari semakin besar, semakin hari semakin maju, semakin hari Islam ini menjadi betul-betul menjadi pedoman hidup
tingkah laku, jalan hidup, way of life kita, supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Kodam Lama Medan Kriyo, Kecamatan Sunggal, Bapak Heri Kusmanto MAP. Selanjutnya, kata sambutannya oleh Bapak Kepala Desa Medan Kriyo, Bapak Khairul Azmi. Dengan Bapak Khairul Azmi, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'dahu. Puji sudah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam yang cukup cerah, kita juga masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga tentu kesempatan sehingga dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam menghadiri kegiatan safari dakwah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pesantren Abdul Rahman Mutawakili. Kemudian juga salawat merekakan salam atas keribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di yaumil akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan al-muharram kita, yaitu Bapak Al-Ustaz Kokolim yang tentunya sudah berhadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Dusun 12 Desa Medan Kriyo, Bapak Heri Kusmanto MAPHD. Kemudian yang saya hormati juga ini BPD Desa Medan Kriyo keterwakilan dari Dusun 12 Bapak Saripun. Kemudian juga Bapak Kepala Dusun 12 Bapak Irfan Lubis. Kemudian juga tentunya perwakilan dari FKSMM turutnya hadir pada malam hari ini juga. Kemudian juga tentunya para ketua BKM di jajaran Desa Medan Kriyo, para Al-Ustaz, tuan-tuan guru, dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya mohon izin, mohon maaf saya belum bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada BKM Masjid Al-Ikhlas yang tentunya yang mana telah mengundang pemerintah desa dalam kegiatan ini. Nah, kita harapkan sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti safari dakwah ini tentunya tetap harus kita buat dan sering kita laksanakan sehingga nantinya kita dapat menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita tentang agama dan tentunya bermanfaat bagi kita semua nantinya. Dan kepada saya Kokolim, Al-Ustaz Kokolim, selamat datang di desa kami, Desa Medan Kriyo. Inilah mungkin wajah-wajah kami, Pak Ustadz, wajah masyarakat Desa Medan Kriyo, dan tentunya ini bukan Desa Medan Kriyo saja Pak Ustadz. Ini juga mungkin di seberang sudah ada juga Desa Semencirim. Ini perbatasan Pak Ustadz. Jadi tentunya juga warganya juga ada campur baur Pak Ustadz. Ya, jadi mungkin yang saya sampaikan mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Nantinya mari sama-sama kita mendengarkan minta safari dakwah dari Al-Ustaz Kokolim, dan tentunya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Abdurrahman Manajemen Bapak Al-Ustaz Sa'ad Al-Mahmudi.
Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kuat, hutangnya lunas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang mana hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah yang paling dicintai Allah, yaitu rumahnya ya di permukaan bumi adalah masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beringkan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat menjalankan sunnah-sunnah beliau, kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir kala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Abu Ya Abdurrahman Mutawakili selaku pimpinan kami yang hari ini mungkin tidak bisa di tengah-tengah kita karena lagi sakit. Selanjutnya yang saya muliakan Ustadz Kogolim SKMA yang telah berhadir di depan kita Bu. Alhamdulillah, yang biasanya Bu kita lihat di TV One Bu ya, di Damai Indonesia Ku, hari ini kita tanpa batasan layar kaca. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Bapak BKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Haji Heri. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta jajarannya. Yang saya muliakan juga para wali ulama, cerdik pandai, asatizah yang berhadir, dan bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ibu bapak Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami memperkenalkan diri sebelum Ustadz Kokolim menceramah Bu ya. Karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang Bu ya. Tapi jangan dilanjuti Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu, kami dari AR Manajemen, yaitu Mubalik Nasional, yang mana ini dinaungi daripada Yayasan Abdurrahman Mutawakili. Yayasan kita resmi ibu bapak di bawah Kemenkumham, yang mana berada di Garuda Sakti Kilo 1 di Pekanbaru Riau. Yang mana ibu bapak inilah yang menjadikan wasilah ya ustazah atau mubalik dan mubalighah nasional bersafari dakwah. Alhamdulillah kita hari ini bersama Ustadz Kokulim SKMA. Ya Bu ya, biasanya kita juga bersafari dakwah seperti di banner kita dengan Ustazah Lulu Lusanti dari Juri Tahfiz Indonesia RCTI. Ada juga Abang Ustadz Jebri Al-Bukhari nanti di tanggal 30 sampai tanggal 2 nanti di Langkat sekitarnya insyaallah. Dan ada juga Ustadz Abi Habibullah, Ustadz Ahmad Khan, dan masih banyak mubalik dan mubalighah nasional yang lain yang biasa bersafari dakwah sama kita, yaitu masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota, masuk provinsi, keluar provinsi. Alhamdulillah ya Bu ya, kita nggak pandang tempat ibu bapak karena niat kita bersafari dakwah ya. Yang pertama kita ingin memperkenalkan daripada tujuan kita yang pertama adalah silaturahmi ibu bapak. Maka silaturahmi nggak pandang tempat Bu ya. Alhamdulillah silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa silaturahmi maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Amin. Dan Allah tambah rezekinya. Yang kedua ibu bapak, tujuan kita adalah untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Yang mana ibu bapak mungkin tadi dari rumah pengen cuman nengok Ustadz Kokolim ya, kita perbaharui niat kita. Karena kalau kita niatkan untuk lihat Ustadz Kokolim atau foto bersama, itu manfaatnya sangat sedikit. Karena Ustadz Kokolim ini juga orang yang banyak ilmunya ya Bu ya, master agama, Masya Allah. Yang beliau juga hafal Quran 30 juz. Yang awalnya non muslim Bu, kita hari ini yang Islam hafal berapa juz kira-kira Bu? Insya Allah Bu ya, hafal luar kepala ya Bu ya, bukan dalam kepala. Masya Allah. Nah makanya Bu kita ambil ilmunya nanti. Niat tolabul ilmi, menuntut ilmu. Insya Allah kata guru saya, kata kiai saya, orang yang niatnya agama seperti nanam padi Bu.
Ya, rumput pun akan tumbuh. Nanti kalau kita niatkan untuk agama, dunianya pun akan ikut insyaallah. Ya, selanjutnya Ibu Bapak Subhanahu wa taala, tujuan kita yaitu yang ketiga untuk memperkenalkan. Baru nyewa, sekarang kita terus bersafari dakwah kurang lebih 2-3 tahun. Jalan 3 tahun ini alhamdulillah sekarang sudah mempunyai 1 pesantren center dan 4 cabang rumah tahfiz. Alhamdulillah ya Bu ya. Yang mana alhamdulillah Ibu Bapak, rumah tahfiz kita ini berkurikulum pesantren. Ya, yang mana anak-anak santrinya semua mukim di pesantren. Ya, dibeasiswai daripada pembelajarannya. Ya, biaya pendidikannya diberikan, digratiskan selama 3 tahun Ibu Bapak. Ya, biaya makannya, minumnya, pelajaran daripada Al-Qur'annya diberikan, takhusus Quran. Ya Bu ya, sampai hafal 30 juz. Yang walaupun kita gratis Bu, tapi gurunya bukan kaleng-kaleng kata orang Medan Bu ya. Gurunya alhamdulillah punya sanad Quran rata-rata dari tamatan Al-Fatah Teboro alhamdulillah. Dimanapun ya Bu ya, bisa ke pesantren kalau di Medan ini, di Raudoh ya, di Gontor, dimanapun pesantren yang berbayar. Tapi kalau anak yatim duafa mau kemana Ibu Bapak? Inilah tujuan kita bersafari dakwah dengan Mubaligh dan Mubaligh nasional. Ya, tujuan kita yaitu ingin menciptakan 1000 rumah tahfiz yatim duafa free tak berbayar. Yang mana Bu Bapak, mereka ini adalah keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Mereka adalah penghafal-penghafal Al-Quran Bu. Jadi kalau kita hari ini juga membantu daripada anak yatim duafa yang sedang belajar di jalan Allah, ya, penghafal-penghafal Quran, kita juga termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuan kita bersama. Mudah-mudahan ya kita semua di sini bisa sama-sama ya mohon doa dukungannya agar terlaksana terus program kita Ibu Bapak. Ya, terus kita bisa menciptakan program tahfiz kita ini untuk 1000 rumah tahfiz insyaallah. Yang mana hari ini Bu baru ada di Riau, mudah-mudahan doakan kami Bu. Sebelum puasa kami sudah ada safari dakwah di Tanjung Morawa sekitar, dan kita juga sudah ada di Binjai sekitar. Alhamdulillah saya hari ini sampai di Medan Krio. Ya Bu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu Bapak rumah tahfiz kita juga ada cabangnya nanti di Sumatera Utara. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak doa. Selanjutnya Ibu Bapak izinkan kami untuk memutarkan kotak infak keliling. Allah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng Ibu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah menyisihkan hartanya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi hasbab daripada ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tambah kesehatannya untuk Ibu Bapak sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu Bapak, di sini Ustadz Kokolim bersafari dakwah, nggak cuma bawa diri saja Bu. Alhamdulillah beliau juga membawa karangan daripada buku beliau sendiri. Ya, ini bestseller beliau sudah
alhamdulillah di tangan para jamaah 1 juta eksemplar, yang mana rahasia menggapai keberkahan, yang mana ibu bapak ini nanti akan dibagi-bagikan di akhir acara. Dan juga ada jasmi beliau, ya, yang biasa beliau pakai dimanapun beliau ceramah, seperti sekarang ibu bapak. Nanti ini juga insya Allah akan dibagi-bagikan di akhir acara, dengan syarat ibu bapak memberikan infak terbaiknya untuk membantu para penghafal Al-Quran, ya, anak yatim duafa yang sedang belajar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bu ya, insya Allah kita berazam niat, karena ketika kita membantu anak yang menghafal Al-Quran, kita termasuk daripada keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan nampakkan amal-amal jariah insya Allah. Itu saja yang bisa sampaikan ibu bapak. Oh ya, jadi nanti bu jangan lupa juga, ya, nanti kita dengarkan ceramah Ustadz Kokulim, karena Ustadz Kokulim nanti juga di akhir, biasa di tengah-tengah acara juga nanti akan main sulap ibu bapak, ya, sulap Islami, ya bu ya, seperti bagaimana Sunan Kalijaga, ya, dengan gamelan dan wayang. Ustadz Kokulim juga terkenal dengan sulap daripada spektakulernya insya Allah nanti di tengah-tengah acara. Dan kami di sini juga dari pihak yayasan dan Ustadz Kokulim memberikan penghargaan, ya, berbentuk piagam kepada pihak pengurusan masjid. Boleh Bapak Kades dan Bapak Ketua Masjid untuk maju ke depan, dan kita mintakan Ustadz Kokulim untuk menyerahkannya langsung. Ini tanda-tanda kenang-kenangan bu bapak, bahwasanya kami sudah bersafari dakwah ke masjid bapak ibu, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai insya Allah. Dan para pengurus yang lain, sesepuh yang lain boleh nemani pak, boleh ditunjuk pak, biar rame, biar agak senang, semarak. Boleh pak, bapak imamnya bapak, masya Allah, bapak imamnya, bapak dusunnya boleh untuk maju ke depan. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah Bapak Haji Heri, insyaallah, mudah-mudahan. Dan itu saja bu yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sa'ad Al-Mahmudi, kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak, bisa juga langsung daftar nih kepada Bapak Al-Ustadz di Pondok Rumah Tahfiz Pesantren Tahfiz Center Al-Mutawakkili. Karena kalau kita nanti anak kita di pondok pesantren, bisa menjadi anak yang soleh-soleha, akidahnya terjaga, tidak seperti zaman genjet sekarang ini yang di luar akidahnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga anak kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makan roti kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kokolim telah berjumpa kita untuk acara yang istimewa. Sebelum Kokolim untuk menyampaikan ceramah di depan kita semua, izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat Ustadz Kokolim SK MA. Biasanya Bapak Ibu nonton ya di TV One ya, di RCTI ya. Iya, Ustadz sudah lama terkenal, ya kan? Besok-besok kita Bu yang terkenal. Beliau pengasuh yayasan KLC Kokolim Center Jakarta, kemudian beliau pengasuh Rumah Tahfiz Al-Quran bersanad Yuzarsif Lim Al-Fatih Usman Jakarta, kemudian founder KLC Kokolim Center, Kokolim Convention Konveksi Bandung, restoran Kokolim Chicken di Cibubur, Depok dan Bogor. Nah nanti kalau Bapak Ibu kalau ke Bogor kunjungi restoran Kokolim, betul ya Koko? Iya, nanti gratis, enggak Bu, bayar. Iya bayar ya kan Pak makannya. Iya. Kemudian beliau adalah dosen agama di Siti Gici Businis School Depok, Jawa Barat.
Kemudian pencerahan rohani di Damai Indonesiaku TV One dari tahun 2011 hingga sampai saat ini. Masih ada nonton Ibu? Masih. Nanti kalau Ibu nonton, capture, screenshot, tag Instagram Kokolim. Iya, dapat pulsa. Iya, bayar sendiri Ibu pulsanya. Kemudian narasumber tamu spesial Islam Into Indah Trans TV 2019-2022. Jamaah, oh nonton Bu? Nonton, iya. Kalau ibu-ibu di sini kok nonton dulu baru masak untuk suaminya di rumah. Masya Allah kan? Iya, Masya Allah kali. Selanjutnya, Koko juga pencerahan rohani di Antv, Indosiar, Global TV, Metro TV, MNS TV, Jak TV, Net TV, Kompas TV, RCTI, SCTP, Trans TV, Trans 7, TV One, dan TVRI, dan lain sebagainya. Semua di channel TV Kokolim ada. Kemudian Koko juga aktor kiai di sinetron FTV di Trans 7, Trans TV, SCTP. Nonton Bu? Nonton. Kemudian beliau juga penulis buku. Yang pertama, Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini bestseller loh Bu. Kemudian Rahasia Menggapai Husnul Khotimah, Rahasia Menggapai Hidayah Ilahi, Mukjizat Duit. Nah, jadi kalau kita pusing-pusing mikiri utang kita banyak, bacalah buku Kokolim. Kemudian The Power of Husnuzon. Husnuzon ya Bu. Ya, kita sekarang ini suka kali suujon. Ya kan? Baik-baiklah kita Bu jadi manusia. Kemudian buku Kokolim juga Manajemen Dosa. Kemudian riwayat pendidikan Kokolim yaitu alumni Pondok Pesantren Modern Alumni Gontor, Darul Qolam, Balaraja, Banten tahun 1995 sampai 1999. Saya baru lahir kok. Kok udah tamat. Saya baru lahir. Kemudian alumni Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Rodotul Muhsinin yaitu Makbul Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur tahun 99 sampai 2001. Pimpinan Kiai Haji Muhsin Syafi'i, ulama Tariqah Qadriyah Wan Naksabandiyah. Kemudian alumni S1 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTQ Jakarta tahun 2001-2005. Kemudian beliau S2 Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTQ Jakarta tahun 2006-2008. Lahir di Dumai, Riau tahun 1979 dan masuk Islam tanggal 21 Juli 1994, putra suhu Buddha asal Dumai Riau, leluhur Gonju, Cina. Untuk mendapatkan tausiah Ustaz Kokolim, silakan follow ikuti Instagram Ustaz Kokolim. Nanti kalau ada paket langsung di follow ya Bu. Nah, sedikit informasi sebelum saya menjadi Master of Ceremony hari ini dadakan, saya baca Bu. Pura-pura lah saya ini, karena saya semangat kali saya nih. Kokolim datang ke Mencirim. Dulu kok jalan ini jelek kali kok. Tapi semenjak Koko datang cantik kan kok? Iya itulah cantik. Koko dulu dari SD Koko ini belajar Islam, betul ya kok? Betul Bu. Saya baca profilnya Kokolim. Koko ini terkenal keluarganya taat ibadah, betul ya kok ya? Taat ibadah. Jadi Koko ini sekolahnya itu di tempat yang banyak agamanya Bu. Banyak ada Islam, Buddha, banyak agamanya. Tapi Koko ketika pelajaran agama Islam Koko ikut, ya tadi ya. Koko ikut sampai Koko di usia 15 tahun SMP, Koko masuk Islam. Masya Allah tabarakallah. Jadi kita sebagai seorang yang memang dari kecil dari dini kita Islam, kita harus memang mencintai Islam. Memang adanya Islam betul-betul Islam. Jangan kita kita belajar hari ini kita Islam, besok kita nggak tahu agama kita apa. Tidak, kita harus mencontoh orang yang lebih dari kita ilmu. Memang kita sudah punya ilmu yang tinggi, tapi kita harus belajar dan belajar lagi. Inilah dia Ustadz Kokolim Eski MA. Kita sambut pasangannya sedekah. Kenapa Bu? Hikmah di balik kurban itu mengajarkan umat Islam hidupnya berkah. Jadi salat sedekah itu master diturunnya berkah.
Orang yang berkorban insya Allah rezekinya makin berkah Bapak Ibu. Ya Bung G, karena dia siapa yang sedekah hidupnya makin berkah. Bu, kenapa pertama berkorban dulu Pak? Korban itu butuh duit. Ya Pak G, Bapak berkorban dengan sebagian harta. Kalau tak punya harta tak bisa korban Pak, dengan tenaga Pak. Jadi panitia Bapak Ibu. Ya Pak ya, bantu bagi-bagi hewan kurban. Jadi panitia repot Bung G, karena dia tak bisa berkorban dengan harta, dengan jiwa raga. Ibu, Bapak mau tanya, mau jadi orang yang berkah atau orang yang sukses Pak? Berkah apa sukses? Berkah. Orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Pak, boleh nggak Pak Koko ini masuk Islam Bu? Sudah berjalan 30 tahun. Ketika masuk Islam, apa yang dicari? Cuma satu, berkah. Kenapa masuk Islam? Karena Islam itu ada berkah. Kalau Islam itu tak ada berkah Pak, buat apa Koko masuk Islam Bapak Ibu? Ya Pak Nge? Pak, karena Islam itu ada berkah, satu-satunya agama yang punya berkah itu hanya beragama Islam. Apa kata Imam Al-Suyuti, ulama besar Islam Bu? Berkah milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Sempurna bil hal, bil kolam, sama bil lisan. Yang mana Bapak praktek? Satu aja apa? Duit yang lambang sukses malam ini tolong rubah jadi berkah. Duit harta yang Bapak Ibu kumpulkan siang dan malam, yang baru memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia, sebelum masalah kubur Koko hanya mengajakku, tolong Bapak yang berkenan Pak, rubah bagaimana duit harta kita bisa beri kita ke ilmu sampai alam akhirat. Caranya bagaimana? Sedekahkan sebagian untuk membantu agama Allah. Bapak Ibu, hari ini Koko nyampe di sini Pak, yang mengajarkan Yayasan Abdurrahman Mutawakili Pak. Yayasan inilah Pak yang menghadirkan untuk sampai di sini, karena programnya Pak yayasan ini Pak tak pernah bikin proposal, tak pernah bikin proposal Pak, minta-minta, tak pernah ya Bu. Beliau datangkan ulama-ulama kasih ilmu, silakan kita beramal soleh Bapak Ibu. Bu, yayasan ini punya satu pesantren tahfidz yatim dan duafa, dan beberapa rumah Bu, Ibu nanti baca Ibu di brosur itu, oke? Besok-besok rumah tampil anak-anaknya nanti berapa Bu? Ibu tak lihat, antaranya bukan baru Bu, terus Bu. Semuanya gratis Bu. Ya Ibu ya. Bu, uangnya dari mana Bu? Gratis Bu. Uangnya dari hasil safari dakwah Bapak Ibu, dari kita bersama. Ibu, ini gurunya Hafiz Pak Hafiz Bu digaji. Uang dari mana? Santrinya makanya semua dari kita hari ini. Bapak tak hafal Al-Quran Pak, tapi akan sama Pak, dapat berkah seperti orang yang menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran pakai jiwa raganya, Ibu berjuang pakai hartanya Bu, maka berkahnya sama. Ibu Bapak, hari ini adakah yang berkenan Bu bersedekah nanti membantu agamanya Allah, anak-anak yatim duafa yang menghafal Al-Quran, Yayasan Abdurrahman yang ada di Pekanbaru. Ibu Bapak yang tidak bisa nanti sedekah tunai Bu, pokoknya saya kan tidak bawa duit tunai buat berniaga kepada Allah, membantu agama Allah Bu. Yang tidak bawa duit tunai Bapak Ibu, pokoknya mengajak Bu ya, bukan meminta Bapak ya. Yang mau mengamal silakan, nanti yang mengamal dapat cita mata boleh Bapak Ibu. Yang tidak bawa duit tunai nanti cukup tunjuk tangan Pak, kami kasih ini kertas komitmen. Nanti sama tim Pak dikasih kertas komitmen ini Bu. Ini kertas komitmen Bu dari yayasan. Bapak Ibu cukup tulis nama yang sedekah yang Pak ya. Bapak tulis WhatsApp. Tak punya WhatsApp nomor handphone Pak, kalau bisa WhatsApp ya Pak ya, biar silaturahmi tak putus, agar sering dapat tausiah Pak dari usaha-usaha yayasan Bapak Ibu. Nanti begini Bu, robek begini Pak. Nama Bapak Ibu ini dibawa pulang sama tim yayasan Pak. Nama Bapak Ibu insya Allah Bu akan didoakan bersama santri-santri yatim duafa yang lagi menghafal Al-Quran Bu. Kebiasaan anak yatim duafa yayasan ini Pak, setiap malam Jumat Pak mereka istiqosah Pak, memohon pertolongan Allah, mendoakan nama-nama ini Bu. Bapak Ibu berjuang pakai harta, santrinya pakai jiwa raga Bu. Perjuangannya sempurna sampai kepada Allah. Yang ini Bapak Ibu nanti boleh ditransfer Pak. Gua pulang ya Pak ya. Bapak
Bapak sedekahnya boleh ditransfer hari ini, besok, lusa, Bapak hari kemudian tak masalah ya Pak ya. Bapak komitmen dulu Pak. Sekarang ambil 2 citra mata. Oh, Ibu komitmen pasangnya dulu Bu. Ambil 2 citra mata Bu. Sedekahnya boleh nanti. Tapi amal soleh tolong disegerakan. Dahulukan akhirat, dunianya ikut Bapak Ibu. Oke Bu? Sedekah tolong bisa disegerakan Bapak Ibu. Paham Bu? Paham? Oke, nanti yang mau sedekah, mau tunai ke, mau transfer ke, tetap kita buatkan ya Pak ya. Nanti yang sudah transfer Pak, tolong disapa. Bu, transfernya kemana? Ke rekening Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, atas nama Yayasan Abdurrahman Mutawakili. Nanti kalau sudah transfer sedekahnya, tolong disapa. Ini ada WhatsApp pengurus pembinanya Pak. Sapa ya Bu, Ustadz atau Ustazah, kami sudah transfer sedekah kami atas nama ini Bu, tolong didoakan. Boleh doakan? Boleh. Perintahnya Allah yang sedekah tolong didoakan. Oke ya Bu, Ibu minta doanya nanti Bu, Ibu ya. Nah, Ibu sapa nanti di sini. Sekarang cukup tulis nama yang singkat sama nomor WhatsApp. Yuk sekarang kita praktek Bapak Ibu. Sebentar Pak. Kita baca basmalah. Ilmu sedekah yang berkah 1, baca basmalah. Yuk baca basmalah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad mengajarkan suatu amal kebaikan tanpa awali basmalah putus keberkahannya. Ayah bunda yang tercinta, besok-besok kalau sedekah Pak, jangan lupa awali basmalah Pak, walaupun dalam hati Bu. Kalau sudah baca basmalah, maka terang-terangan cakep. Terang-terangan, bukan pamer, bukan riak, tapi sudah karena Allah. Diawali dengan basmalah. Sedang terang-terangan cakep. Ada yang melihat, semoga yang melihat termotivasi sama-sama ikut gemar sedekah, berjuang membantu agama Allah. Ada yang melihat, kita doakan diaminkan, dia pun dapat berkat sedekahnya Pak. Pak, sedekah terang-terangan Pak, kami doakan ya Pak ya, tolong aminkan Pak. Yang mengaminkan pun dapat berkah Bapak sedekah hari ini Bapak Ibu. Itulah kepada sedekah terang-terangan. Oke, yang kedua ya Bu, Bu, kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat, berkah tergantung niat. Tolong pasang niat. Niatnya Pak, Bapak mau sedekah wajib zakat boleh, santrinya berhak terima zakat Pak ya oke. Tapi kalau yang selain zakat 2,5%, Ibu nanti niatin sodaqotun an, sedekah atas nama Bu. Pak, haji itu ada haji badal, haji mengatasnamakan, apalagi sedekah sunnah Pak, yang tak boleh atas nama. Zakat mah 2,5% tak boleh atas nama Pak. Itu bukan gerbang keberkahan Pak yang punya penghasilan tetap. Yang boleh atas nama zakat fitrah, boleh atas nama, dan sedekah sunnah. Oke Bu, ini Bu sedekah jariah. Satu kali Bapak Ibu sedekah, insya Allah akan terus mengalir pahala Bu. Karena buat anak-anak yatim apa yang menghafal Al-Quran. Ya Allah, ini sedekahku atas nama bapakku bin siapa, ibuku binti siapa. Kalau dia masih hidup, umurnya panjang, jauh segala macam musibah dan penyakit, kata Rasulullah Bu. Tapi kalau dia sudah meninggal, dia akan bahagia di alam kubur. Orang sudah meninggal minta hidup lagi supaya dia bisa sedekah. Beruntung dia Bu, ternyata punya keturunan yang soleh dan solehah, doa dan sedekah atas nama dia. Oke ya Pak ya. Ya Allah, ini sedekahku atas nama anak-anak keluargaku ya Allah. Pak, anak oleh Bapak Pak, insya Allah Pak, walaupun mereka Pak akan dapat berkah dari Al-Quran Pak, karena Bapak sedekah atas nama anak-anak Bapak. Pak, Bu, Bapak di luar kerja, tinggalkan anak kita keluarga Bapak. Bapak tak bisa mantau. Bapak sedekah sama mereka Pak, anak keluarga Bapak akan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Rasul, sedekah menutup 70 pintu keburukan Bapak Ibu. Paham ya Bu ya? Ibu sedekah, suami dapat, suami sedekah otomatis istri pun dapat. Ya Bu ya, tak sebutkan namanya dapat Bu, karena sudah diangkat akad pernikahan, harta milik bersama, berkahnya juga milik bersama. Yang sedekah atas nama, yang sedekah dapat berkahnya, yang disebutkan namanya sampai ke berkahnya. Kita praktek Bapak Ibu, waktunya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, Koko hanya mengajak Bapak Ibu yang mau praktek, Koko doakan
spesial, Koko berikan 2 cendera mata. Semejas ini terbatas, hanya Koko kasih orang-orang yang pertama saja, Bu. Orang yang pertama Koko berikan semejas sama bukunya Koko Lim. Nanti kalau buku orang yang berikutnya ya, Bu. Oke. Orang pertama 2 cendera mata. Ayah bunda, adakah di sini hamba Allah yang berkenan mempraktekkan ceramahnya Koko Lim sholat sedekah? Bu, sedekah untuk anak penghafal Al-Quran. Yang pertama Koko panggil, Pak, sekecil 5 juta rupiah. Jangan sebesar, Bu, anggap kecil. Nanti 5 juta Allah jadikan suatu betul-betul kecil, Bapak Ibu. Sedekahnya 5 juta rupiah. Koko kasih 1 semejas pribadinya Koko Lim. Koko kasih bukunya 5 eksemplar, Pak. Cuma ini yang bisa Koko bantu, Pak. Bapak silakan bantu dengan sebagai harta kita. Hamba Allah ada yang berkenan enggak? Adakah yang berkenan, Bu? Sedekahnya 5 juta rupiah, Pak. 1 orang sedekah, yang lain dapat berkah sedekahnya, Bu. Koko doakan langkah ke depan, yaumul kiamah kakinya bersaksi, Pak, bahwa dia pernah berniaga membantu agama. Yang belum disedekah pakai harta jangan pulang ya, Bu. Aminkan doanya Bapak Ibu. Sebentar tak lama Bapak Ibu. Ada Pak? Sedekahnya 5 juta rupiah. Siapa hamba Allah yang berkenan, Pak? Ada nggak kira-kira? Transfer besok lusa pun tak masalah, Pak. Sekarang ambil citra matanya Koko Lim. Ceramah teori, lada amal buat praktek. Ilmu tak diamalkan, pokok yang tak berbuat. Adakah hamba Allah yang berkenan? Sedekahnya 5